Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang membentuk dirinya seiring perjuangan revolusi dan perjalanan kebangsaan Indonesia. Kemandirian jaksa sebagai penuntut umum berawal pada masa Dai Nippon yang terpisah dari lembaga kehakiman. Pada masa itu, nama jaksa sudah spesifik diperuntukkan bagi petugas penuntut umum di pengadilan Indonesia. Setelah revolusi, posisi jaksa tumbuh semakin kuat dan tidak lagi berada di bawah kontrol presiden, melainkan memiliki aturan tersendiri. Semakin lama, kedudukan penuntut umum semakin menjadi perhatian. Sehingga pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 19 Agustus 1945, telah disepakati bahwa urusan kejaksaan berada di dalam ruang lingkup Kementerian Kehakiman. Seiring dengan dinamika penegakan hukum dan ketatanegaraan, maka kejaksaan terus melakukan transformasi personal, transformasi tata kelola dan bisnis proses, serta transformasi organisasi. Pada tanggal 29 Desember 1982, telah dikembangkan struktur organisasi Jaksa Agung Muda Bidang Operasi menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 86 tahun 1982. Bahkan di era kepemimpinan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung, telah diperbaharui Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 menjadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan RI. Serta dibentuk pula Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer melalui Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2021 dan Badan Pemulihan Aset melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2024. Sehingga terdapat 9 unit kerja eselon 1 di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, di antaranya Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, serta Badan Pemulihan Aset. Transformasi kejaksaan tersebut sejalan dengan Undang-Undang nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJMN tahun 2025-2045. Dalam kerangka RPJPN tersebut, kejaksaan menjadi bagian dari transformasi super prioritas atau game changer. Kedua prioritas besar yang diusung adalah transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system, akan memperkuat posisi jaksa dan kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut umum yang terintegrasi, serta konsep advokat general yang akan memperkuat peran Jaksa Agung sebagai pengawal dan pengaman pembangunan nasional. Pada awalnya, tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Kejaksaan yang didasarkan pada pembentukan Departemen Kejaksaan pada tanggal 22 Juli 1960 melalui Keputusan Presiden nomor 204 tahun 1960 tanggal 15 Agustus tahun 1960. Setelah kejaksaan dikembalikan lagi sebagai lembaga tinggi negara non-departemen pada 25 Juli 1966 bersamaan dengan pembentukan Kabinet Ampera I, maka setiap tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa yang sejatinya tidak merepresentasikan hari ulang tahun kejaksaan. Karena jauh sebelum tanggal 22 Juli 1960 telah ada 5 Jaksa Agung yang memimpin kejaksaan, merujuk pada 2 catatan Sekretaris Negara Republik Indonesia. Yang pertama, Mr. A. G. Pringgodikdo yang diterbitkan Kementerian Penerangan dan Yayasan Fons UGM Yogyakarta tahun 1955. Tertulis bahwa Jaksa Agung pertama Republik Indonesia, Mr. Gatot Tarunan Miharja, yang dilantik oleh Presiden Soekarno pada 2 September 1945. Inilah argumen historis sehingga Jaksa Agung ST Burhanuddin melalui Keputusan Jaksa Agung nomor 196 tahun 2023 tentang penetapan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang secara resmi menetapkan setiap tanggal 2 September diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Kejaksaan Republik Indonesia. Selamat memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia.
Semoga Kejaksaan Republik Indonesia akan terus bertransformasi menjadi institusi modern dan berdiri kokoh menjadi panglima penegakan hukum yang membawa Indonesia maju, yang berkeadilan dan bermartabat dengan menerapkan prinsip-prinsip Trikrama Adiaksa, Satya, Adi, Wicaksana, dan Trapsila Adiaksa berakhlak yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Salam Adiaksa, salam transformasi.